Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ahmad Faisal Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan bahas matematika kelas 4, yaitu cara pembulatan suatu bilangan ya. Oke, kita langsung saja. Nah, dalam pembulatan suatu bilangan ini saya akan membahas 3 materi, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat, ada pembulatan ke ratusan terdekat, dan terakhir ada pembulatan ke ribuan terdekat. Yang pertama yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Ya, di sini kalian bisa lihat aturannya ya. Yang pertama, perhatikan angka satuannya. Yang kedua, jika angka satuannya kurang dari 5, maka bulatkan ke atas. Yang ketiga, jika angka satuannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Ya, ini pembulatan ke puluhan terdekat. Berarti yang harus kalian perhatikan adalah angka puluhan dan angka satuannya nanti ya. Nah, di sini kita langsung saja ke contohnya. Nah, tadi kan ada 3 aturan ya, 3 ketentuan dalam pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, di sini saya akan menggunakan garis bilangan agar lebih mudah ya. Yang contoh yang pertama adalah 35. 35 satuannya kan 5 ya. Karena yang harus kita perhatikan kan angka satuannya. 35 angka satuannya 5. Nah, 35 dibulatkan ke puluhan terdekat. Berarti 35 ini kita akan bulatkan ke bawah menjadi 30 atau kita bulatkan ke atas menjadi 40. Jadi pilihannya hanya 30 atau 40 seperti itu. Nah, jika kalian buat garis bilangan nah seperti ini ya. Berarti pilihannya kan tadi 30 atau menjadi 40 gitu ya. Kalian lihat angka 35. 35. Nah, kalau kita menggunakan garis bilangan tuh kalian tinggal hitung saja loncatannya lebih dekat kemana ya. Ke 40 atau ke 30. Nah, kita hitung. Ke arah 40, 1, 2, 3, 4, 5. 5 loncatan. Kalau ke arah 30 itu 1, 2, 3, 4, 5. Sama, 5 juga. Nah, karena sama ya, maka 35 ini akan kita bulatkan ke atas ya. Tadi kan ketentuannya kalau satuannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Walaupun loncatannya sama, maka aturannya kita bulatkan ke atas ya, berarti menjadi 40. Berarti 35 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40 seperti itu. Contoh yang kedua, 12. Nah, 12 satuannya kan 2 ya, satuannya 2, berarti pilihannya dibulatkan ke 10 atau dibulatkan ke 20. Seperti itu ya. Jadi 12 ini pilihannya hanya dibulatkan ke bawah menjadi 10 atau dibulatkan ke atas menjadi 20. Nah, kalau buat garis bilangan seperti yang kalian lihat. Di sini jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 20 ya. Nah, 12 ini lebih dekat ke arah 20 ya atau lebih dekat ke arah 10. Nah, di sini hitungan loncatannya lebih dekat ke arah 10, yaitu hanya 2 loncatan. Berarti 12 ini dibulatkan ke bawah ya, menjadi angka 10. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan garis bilangan, kalian hitung saja lebih dekat ke bawah atau lebih dekat ke atas. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya yaitu 196 dan 213. Nah, kalian tidak usah bingung ya, walaupun angkanya ratusan, kalian tetap perhatikan adalah satuannya, karena kan ini pembulatan ke puluhan terdekat. Satuannya itu kan 96. Anggap saja 96. Satunya kalian, ratusannya kalian nggak usah pikirin, berarti 96 ya. 96 ini kita akan ubah ke arah 90 atau ke arah 100 seperti itu kan. Tapi kalau kalian buat garis bilangan, kalian anggap saja 196 ini menjadi 190 seperti itu ya. Nah, nih seperti ini ya. 190 atau menjadi 200 ya, nggak mungkin menjadi 100 kan, habis 199 itu kan pasti 200. Nah, seperti itu ya.
196. Nah, seperti ini. Menjadi dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Kalian tinggal hitung loncatannya. Lebih dekat ke arah 200 atau lebih dekat ke arah 190 ya. Di sini lebih dekat ke arah 200 karena hanya 4 loncatan. Maka 196 ini dibulatkan ke atas berarti menjadi 200 seperti ya. Kemudian contoh nomor 4. 213. Tetap kalian perhatikan satuannya. Ya, satuannya kan angka 3. Berarti pilihannya dirubah ke 210 atau 220 ya. Nah, kita buat garis bilangannya. 213 kalian perhatikan ya. Diubah menjadi 210 atau 220 karena kan yang dibulatkan ke puluhan ya, jadi ratusannya tuh nggak ngaruh sama sekali ya. Kita lihat loncatannya lebih dekat ke arah 220 atau lebih dekat ke arah 210. Nah, di sini lebih dekat ke arah 210 ya karena hanya 3 loncatan. Berarti 213 dibulatkan ke bawah menjadi 210. Nah, ini jika pembulatan ke puluhan terdekat. Jadi perhatikan angka satuannya dan angka puluhannya ya. Seperti itu. Nah, berikutnya jika pembulatan bilangannya ini ke ratusan terdekat. Contohnya, nah ini sebelum contohnya peraturannya sama ya. Hanya diganti. Pertama, perhatikan angka puluhannya. Kedua, jika angka puluhannya kurang dari 5, maka bulatkan ke atas. Yang ketiga, jika angka puluhannya sama dengan atau lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Hanya diganti angkanya ya. Yang diperhatikan sekarang itu angka puluhannya karena dibulatkan ke ratusan terdekat. Contohnya, yang pertama 246. 246. Berarti yang harus kita perhatikan adalah bilangan puluhannya. Di sini puluhannya angka 4. Karena dibulatkan ke ratusan terdekat, berarti 246 ini pilihannya diubah ke 200 atau dibulatkan ke angka 300. 246. Nah, 6 ini kita ubah aja menjadi 0. Jadi 240. Karena kan yang harus kita perhatikan puluhannya dan ratusannya ya. Kalau puluhannya itu 4, berarti pilihannya dibulatkan ke 200 atau ke 300 seperti itu. Nah, kita buat garis bilangannya menjadi 240 ya. 6-nya itu kita ubah aja menjadi 0 ya. 240. Nah, 240 ini jika menggunakan garis bilangan lebih dekat kemana loncatannya? Ke arah 300 ya atau ke arah 200. Nah, kalian perhatikan ya loncatannya di layar kalian ya lebih dekat ke arah 200 karena hanya 4 loncatan. Berarti 246 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200 ya. Pokoknya kalau ratusan terdekat kalian perhatikan aja puluhannya ya. Puluhannya itu 4 jadi satuannya anggap aja jadi 0 seperti itu ya. Yang kedua 358. Kalian perhatikan puluhannya. Puluhannya itu angka 5. Berarti 8 ini kalian ubah aja menjadi 0. Berarti kan menjadi 350. Seperti itu ya. Ini biar lebih mudah saja biar kalian nggak pusing ya. Puluhannya angka 5 berarti 8-nya satuan itu ubah saja menjadi 0. Berarti 350. 350 dibulatkan ke ratusan terdekat ya. Berarti pilihannya menjadi 300 atau menjadi 400 seperti itu. Nah, kalian perhatikan garis bilangannya. Tadi kan 350 ya. Nah, di sini 350 kita loncat ke arah 400 itu ada 5 loncatan. Kemudian ke arah 300 juga sama 5 loncatan. Kalau misalkan sama loncatannya berarti bulatkan ke atas seperti itu gampangnya ya. Berarti dibulatkan menjadi 400 ya. Kemudian contoh berikutnya
1263. Nah, ini angkanya ribuan, tapi tetap perintah soalnya adalah dibulatkan ke ratusan terdekat. Tetap melihat puluhannya, ya, nggak usah pusing. Aturannya pembulatan ke ratusan terdekat, aturannya adalah perhatikan bilangan puluhannya. Puluhannya kan 6. Berarti anggap saja bilangan 1263 ini kita ubah aja menjadi 1260. Tiganya kita anggap jadi 0 ya. Berarti pilihannya 1260 ya akan kita ubah menjadi 1200 atau 1300 seperti itu, karena kan dibulatkan ke ratusan. Ratusannya kan angka 2. 2 menjadi 200 atau menjadi 300 seperti itu ya. Nah, jika kita buat garis bilangan ya, berarti menjadi 1260 ya. Pokoknya satuannya kita ubah aja menjadi 0. 1260. Nah, kalian perhatikan 1260. Lebih dekat ke arah 1300 atau lebih dekat ke 1200. Kita hitung loncatannya ya. Ke arah 1200 ke arah 1300 yaitu 1 2 3 4. 4 loncatan. Sedangkan ke arah 1200 ini 1 2 3 4 5 6. 6 loncatan lebih jauh karena lebih dekat ke arah 1300, maka 1263 atau 1260 dibulatkan ke atas berarti menjadi 1300. Nah, ya. Kemudian contoh yang keempat 2318. 2318 tetap kalian perhatikan angka puluhannya. Puluhannya itu kan angka 1. Berarti satuannya kita ubah aja menjadi 0 ya, 8-nya ya. Berarti menjadi 2310. 2310 akan kita bulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ratusannya kan angka 3. Berarti kita bulatkan menjadi 300 atau kita bulatkan menjadi 400 seperti itu ya. Nah, kita buat garis bilangannya. Tadi kan kita ubah menjadi 2310 ya. Nah, kalian perhatikan 2310 lebih dekat ke arah 2400 atau lebih dekat ke arah 2300. Nah, di sini kalian bisa lihat loncatannya yang lebih dekat yaitu ke arah 2300. Berarti kita bulatkan ke bawah. Berarti 2318 dibulatkan ke bawah menjadi 2300 ya. Yang berubah itu ratusannya ya, menjadi 300 atau menjadi 400. Ribuannya tetap 2000 ya. Nah, satuannya sama puluhannya kita bulatkan menjadi 0. Kemudian selanjutnya adalah pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, ini sama aturannya. Karena pembulatannya ke ribuan terdekat, maka yang harus kalian perhatikan adalah angka ratusannya. Ya, jika angka ratusannya kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika angka ratusannya sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Kita langsung saja ke contoh agar lebih paham. Di sini contoh yang pertama adalah 1350. 1350 dibulatkan ke ribuan terdekat, berarti kita lihat ratusannya ya. Ratusan itu angka 3. Karena ratusan angka 3, berarti kan puluhan sama satuannya itu angka 5 dan 0 ya. Kita ubah saja menjadi 0 ya, berarti menjadi 1300. Nah, 1300 dibulatkan ke ribuan terdekat, berarti 1300 ini menjadi 1000 atau 2000 seperti itu ya. Nah, kalian perhatikan guys bilangannya. Tadi kan puluhannya sama satuannya kita ubah menjadi 0 ya, berarti menjadi 1300. Kalian perhatikan 1300 berarti dibulatkan ke atas menjadi 2000 atau dibulatkan ke bawah menjadi 1000 seperti itu ya, karena dibulatkan ke ribuan terdekat. Yang berubah itu ribuannya ya. Ribuannya menjadi 1000 atau menjadi 2000 seperti itu. Kita lihat loncatannya kalau menggunakan garis bilangan. Loncatannya lebih dekat ke arah 1000, berarti dibulatkan ke bawah. Berarti 1350 atau 1300 ini kita bulatkan menjadi bilangan 1000 ya. Paham ya? Jadi
kalian perhatikan ratusan sama ribuannya ya, puluhan sama satuannya anggap aja jadi 0, jadi menjadi 1300. Begitupun contoh yang kedua, di sini 2618. Ratusannya kan angka 6, berarti puluhan sama satuannya kita ubah jadi 0 ya, berarti menjadi 2600. Nah, 2600 kita akan ubah ke menjadi 2000 atau 3000 pembulatannya, seperti itu ya, dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Di situ pilihannya hanya 2000 atau menjadi 3000 ya. Kalian perhatikan 2600 ya, 18 ini kita anggap aja menjadi 0 biar lebih mudah. Berarti 2600 dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah ke arah 2000. Nah, kita lihat loncatannya kalau kalian menggunakan garis bilangan. Di situ di layar kalian lebih loncatannya ya, kita sudah hitung lebih dekat ke arah 3000 ya, karena hanya 4 loncatan. Berarti 2618 atau 2600 menjadi angka 3000 ya, kita bulatkan ke atas. Contoh berikutnya 12.740. Wah, di sini angkanya puluhan ribu nih. Kita akan bulatkan ke ribuan terdekat. Jangan pusing ya. Tetap kalian perhatikan ratusannya. Ratusannya yang keberapa? Angka 7. Berarti angka yang di belakang angka 7 ini kalian bulatkan aja menjadi 0 semua. Berarti kan menjadi 12.700. Nah, ribuannya angka berapa? Ribuannya kan angka 2 ya. Nah, berarti angka 2 itu akan kita ubah tetap menjadi 2 atau menjadi 3 seperti itu. Berarti kan tadi kan bilangannya 12.700 ya. Nah, di sini kita akan ubah ke menjadi 12.000 atau menjadi 13.000. Kalian perhatikan tadi 12.700 ya. 12.700 kok menjadi 0 ya. Anggap aja 0 semua, puluhan sama satuan, karena yang kita perhatikan hanya angka ratusannya sama angka ribuannya ya. Jadi angka puluhan dan angka satuannya kita ubah menjadi angka 0 saja. Berarti menjadi bilangan 12.700. 12.700 ini akan kita bulatkan ke ribuan terdekat menjadi 13.000 atau menjadi 12.000. Kita hitung loncatannya ya, 1, 2, 3. Ke arah 13.000 hanya 3 loncatan, sedangkan ke arah 12.000 ini sebanyak 7 loncatan. Berarti lebih dekat ke arah angka 13.000. Berarti 12.740 dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 13.000. Kemudian contoh yang keempat, 11.618. Nah, kalian perhatikan ratusannya, karena kan ini masih pembulatan ke ribuan terdekat. Ratusannya angka 6. Berarti angka yang di belakang 16 itu 18 kita ubah saja menjadi 0. Berarti 11.600 seperti itu ya. Nah, kalian perhatikan 11.600 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 11.000 atau menjadi 12.000. Kita hitung loncatannya. 1, 2, 3, 4. Ke arah 12.000 hanya 4 loncatan. Kemudian ke arah 11.000 itu sebanyak 6 loncatan. Ya, sudah jelas lebih dekat ke arah 12.000, berarti 11.618 atau 11.600 dibulatkan ke atas menjadi 12.000. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam pembulatan bilangan ini yang harus kalian perhatikan adalah aturan-aturannya ya. Jika dibulatkan ke puluhan, kalian lihat angka satuannya. Jika dibulatkan ke ratusan, kalian lihat angka puluhannya. Jika dibulatkan ke ribuan terdekat, kalian lihat angka ratusannya. Sesuai dengan aturan yang berlaku di setiap pembulatan, baik ke puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini kalian mudah pahami ya. Jika kalian
kurang paham dengan penjelasan saya, bisa kalian putar ulang kembali video penjelasan ini sampai kalian paham. Oke, mungkin cukup sekian. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share-nya. Jangan lupa komentarnya untuk terus memberikan kritik maupun saran pada channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.